wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kita akan lanjutkan pembelajaran yang kedua hari ini, yaitu PLH. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama di dalam hati. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran kali ini, yaitu kita akan mengenal dari bagian tumbuhan serta manfaatnya. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kalian sudah mengenalkan ada beberapa makhluk hidup. Nah, salah satunya adalah seperti kita, yaitu manusia. Nah, manusia memiliki beberapa bagian ya di dalam tubuhnya, yang mana bagian tubuh kita juga memerlukan asupan makanan karena kita butuh berkembang ya. Nah, kita tumbuh besar. Nah, berarti kita memerlukan makanan. Selain itu juga tubuh kita memiliki bagian-bagian penting yang mana memiliki fungsi dan juga manfaatnya ya. Ada kepala. Nah, di bagian kepala kita ada apa saja? Benar, ada mata, rambut, telinga, dan hidung. Semuanya memiliki fungsi dan juga manfaatnya. Masih ingat manfaat daripada mata? Benar sekali, untuk melihat ya. Nah, anak-anak ibu, sama juga dengan makhluk hidup tumbuhan. Nah, tumbuhan pasti ada di sekitar kalian ya. Di depan rumah kalian tentu ada tanaman. Nah, itu disebut tumbuhan. Nah, tumbuhan juga memiliki bagian tubuh sama seperti kita tadi. Nah, sekarang ada berapa bagian tubuh pada tumbuhan? Mari kita lihat. Nah, yang pertama ada akar. Nah, akar ini berfungsi untuk mencari makanan ya. Setelah mencari makanan, menyerap makanan yang disalurkan ke dalam tubuh, nah maka membuat tanaman itu menjadi tumbuh besar. Selain itu, akar juga membuat tumbuhan menjadi kokoh karena akarnya tadi tertanam di dalam tanah. Kemudian ada apa lagi? Benar, ada batang ya. Batang yang menopang pada tumbuhan itu. Nah, kemudian ada daun ya. Daun ini berfungsi untuk memasak makanan, yaitu melalui fotosintesis. Nanti akan kalian pelajari lebih banyak lagi di kelas selanjutnya. Selain itu, dari daun juga menghasilkan oksigen ya. Makanya jika di rumah kalian banyak tanaman, tentu di rumah kalian akan terasa sejuk. Kenapa? Karena pohon itu tadi mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen ini adalah udara yang kita hirup. Nah, yang kita hirup itu adalah udara yang dihasilkan dari pohon-pohonan ya. Nah, selain itu juga ada bagian bunga ya. Dengan adanya bunga, maka akan muncul nanti bakal cikal buah ya. Setelah bunga tadi dibuahi ya melalui bantuan lebah ataupun kupu-kupu. Nah, maka bunga tadi akan berubah lagi menjadi sebuah buah. Nah, buah ini contohnya nih ada gambar buah. Nah, buah apel ya. Nah, buah apel bisa kita nikmati. Nah, bagian apa yang kita nikmati dari buah ini? Ya, benar sekali, bagian dagingnya yang bisa kita makan. Nah, buah ini juga mengandung vitamin ya, yang berguna dan membantu untuk tubuh kita yang membutuhkan. Nah, setelah buahnya kita makan, setelah buahnya kita konsumsi, ada bagian apa yang tertinggal? Benar, di dalam buah itu akan tertinggal biji. Nah, biji ini bisa kita manfaatkan lagi ya. Nah, bisa kita tanam, maka akan menjadi pohon kembali, menjadi tumbuhan kembali. Nah, ini tadi adalah bagian pada tubuh tumbuhan. Nah, setiap bagian ini memiliki fungsi dan manfaatnya yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita ambil manfaatnya. Baik,
kita lihat lagi. Nah, lihat anak-anak ibu. Pada gambar ini ada gambar apa saja? Benar. Di sebelah kiri ada gambar sayuran ya. Sayuran hijau. Ada bayam. Mana bayam? Ya, bayam. Seledri, bayam merah. Kemudian kailan, kangkung cabut, pokcoy, selada, dan sawi. Nah, sayuran ini kita ambil manfaatnya, yaitu yang kita manfaatkan adalah bagian daunnya. Seperti bayam kita memakan daunnya ya. Seledri juga daunnya. Kangkung, nah kangkung ini kita manfaatkan bagian daunnya juga bisa. Ada juga bagian batangnya. Akarnya bisa kita tanam kembali ya. Nah, selanjutnya di bagian kanan ibu, nah ini adalah tumbuhan ya. Ini adalah buah ya, hasil dari tumbuhan tadi yang sudah berbuah. Nah, pada buah-buahan ini kita manfaatkan yaitu pada bagian dagingnya ya. Nah, buah-buahan kita bisa ambil dan bisa kita makan yaitu bagian dagingnya. Yang mana daging pada buah ini mengandung banyak vitamin. Setiap buah mengandung vitamin yang berbeda-beda yang tentunya banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Contoh, untuk jeruk ini mengandung vitamin C ya, bagus untuk kalsium kita dan juga bagus untuk kulit kita ya. Nah, kalau kita banyak mengkonsumsi jeruk, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat karena jeruk ini banyak mengandung antioksidan. Oke, anak-anak ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, selain itu tadi juga banyak sayuran lain ya yang bisa kita ambil manfaatnya. Ada sayuran yang bisa kita ambil manfaatnya dari batang. Nah, ini yang ibu perbesar adalah sayuran batang ini. Kita ambil manfaatnya. Mungkin anak-anak ibu pernah menikmati dari sayuran batang. Contohnya adalah kalau kita lebih sering ya, yaitu dengan rebung. Tahu rebung? Benar, tunas daripada pohon bambu yang besar ya. Ada jenis pohon bambu tersendiri tertentu yang bisa kita ambil manfaatnya ya. Ada juga pohon bambu yang lain yang terkadang ketika kita makan itu akan memunculkan rasa gatal ya. Nah, jadi biasanya rebung yang sering kita makan itu adalah dari pohon bambu yang besar. Nah, selain itu juga anak-anak ibu ada juga loh tumbuhan yang bisa kita manfaatkan daripada bunganya, yaitu benar sekali nih yang putih. Sayuran bunga yaitu biasa kita makan ya dan kita sebut dengan bunga kol ya. Ini ada sayuran buah ya, labu putih kecil. Kemudian ada juga yang kita manfaatkan daripada bijinya yaitu nih sayuran biji seperti kapri. Ada juga yang kita manfaatkan dari akarnya nih, sayuran akar. Contoh adalah wortel ya. Nah, selain wortel juga ada ubi ya, ubi-ubian. Ini salah satunya adalah kentang. Nah, tentu anak-anak ibu pernah menikmati daripada sayuran ini. Nah, setelah itu ibu akan meminta anak-anak ibu untuk menguji pemahaman dan juga kemampuan kalian, yaitu dengan mengelompokkan jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan pada bagian-bagian berikut. Nah, pada kolom pertama, ibu meminta kalian untuk mengelompokkan jenis tumbuhan, yaitu dengan bagian batang. Apa yang bisa dimanfaatkan dari bagian batang? Contoh, tebu. Tebu ini bisa dimanfaatkan dari bagian batangnya. Nah, dari bagian batang itu ya, dengan menggunakan mesin diperas, nah nanti akan menghasilkan air. Nah, air itu akan diendapkan ya dan dikeringkan. Nah, maka akan diproses lagi menjadi gula pasir yang sering kalian konsumsi setiap pagi ketika ibu membuatkan kalian minuman teh. Nah, selain itu, di kolom kedua ibu meminta kalian untuk mengelompokkan jenis tumbuhan yang
bagian daunnya bisa dimanfaatkan. Contohnya bayam. Selain bayam juga bisa, yaitu seperti seledri dan lain sebagainya. Silahkan nanti anak-anak ibu cari lagi. Kemudian pada bagian buah ya. Nah, pada bagian buah apa saja ya? Nah, pada bagian tumbuhan yang bisa dimanfaatkan pada bagian buah itu banyak sekali dan sering kalian jumpai ya. Nah, selain labu, bisa kalian tentukan lagi dan cari lagi. Nah, ini adalah soal pertama. Nah, soal kedua yaitu ibu akan meminta kalian untuk mengamati gambar. Nah, ini adalah gambar. Iya, benar, gambar padi ya. Banyak kalian jumpai, mungkin yang perumahannya di belakangnya ada pohon padi, ataupun kalian yang sering jalan-jalan ke gambut, tentu kalian akan mudah menemukan tanaman ini. Coba kalian lihat, pada pohon padi ini ada bagian apa saja yang bisa dimanfaatkan. Nah, nanti kalian kerjakan sesuai dengan pertanyaan yang ibu minta ya pada soal bagian kedua. Misalnya soal pertama, bagian apa yang kita manfaatkan dari tanaman tadi? Nah, yang biasa dimanfaatkan dari tanaman tadi itu apa? Kemudian biji padi disebut juga dengan apa? Benih atau gabah diolah menjadi apa? Nah, setelah diproses ya, biasanya prosesnya yaitu dengan cara menggiling ya. Setelah dijemur, digiling, nah itu akan menjadi apa? Nah, setelah itu beras yang dimasak juga akan menjadi apa ya? Oke, anak-anak ibu, itu adalah soal kedua. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga, ibu meminta kalian untuk ikut bersama mama di dapur ya, membantu ibu memotong sayuran. Nah, selain itu juga sambil memotong nanti anak-anak ibu harus bertanya bagian apa yang akan dimasak atau diolah menjadi menu makanan ya. Jadi bukan sayurannya saja, namun semuanya mulai dari bumbu-bumbunya. Nah, dari bumbunya misalnya bawang. Nah, itu bawang itu adalah bagian apa dari tumbuhan. Nah, kemudian dimanfaatkan untuk apa? Oke, anak-anak ibu sudah jelas ya. Nah, misalnya anak-anak ibu kurang memahami dalam penyelesaian soal, mohon ditanyakan ya. Apabila ibu lambat dalam membalas, mohon dimaklumi karena hari ini ibu juga ada kegiatan di sekolah. Nah, jadi intinya jika tidak paham mohon ditanyakan, jangan langsung mengerjakan dan mengirim, karena sayang sekali ketika sudah selesai kalian kerjakan dan ternyata tugas yang kalian kerjakan tidak sesuai dengan perintah ibu, maka ibu tidak akan bisa memberikan nilai. Baik anak-anak ibu cukupkan. Terus belajar di rumah dengan penuh semangat dan minta bantuan ayah ibu. Tidak lupa ucapkan terima kasih setelah selesai mengerjakan dan belajar bersama dengan ayah dan ibu dan orang yang mendampingimu. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.